Pak Ustadz, kawan-kawan Pak Ustadz pergi ke masjid yang ia bawa kambing-kambing gibas Pak Ustadz, gede-gede, harganya 5 juta 6 juta. Malu Pak Ustadz, saya mau bawa kambing gembel kecil kacang gini gitu Pak Ustadz ya. Nah ini aduh gitu kan ya. Nah maka kembalikan niat kita Pak ya, kita ini berkorban karena Allah atau karena manusia gitu ya. Dan kalau memang betul-betul malu ya, karena tabiat manusia itu kan juga malu gitu Pak ya. Ya pergi ke masjid doa ini bawa kambing gembel ya, masukin ke kresek gitu misalnya gitu ya. Ini apa ini? Oh, ini kambing gembel ya, umur 1 tahun, betina kacang gitu kan ya. Ya kalau malu ya ndak usah dibeleh di masjid Pak. Ya, karena nggak harus disembelih di masjid, ndak harus. Ya, karena malu ya sudah, dia beli ya, kemudian apa? Dari pasar 700.000 dia sembelih. Niat untuk berkorban. Ya, bismillah ya Allahu Akbar, disembelih. Ya kemudian apa, dagingnya kemudian apa, dihidangkan untuk keluarganya. Sebagian ya ada berapa, 5 plastik ya diberikan kepada tetangga kanan kiri yang membutuhkan cukup. Ya, man kana lahu sa'ah, kata baginda Muhammad, barang siapa memiliki kemampuan itu tadi, minimal itu tadi, orang punya uang 700.000 longgar uangnya ya, tidak digunakan untuk kepentingan yang mendesak. Ada seorang yang datang kepada saya, Pak Ustadz ya, saya punya duit 10 juta Pak Ustadz, apakah saya ya ditekankan untuk berkorban atau belum Pak Ustadz? Punya duit 10 juta, tapi Pak Ustadz duit 10 juta ini ya beberapa bulan lagi untuk daftar ulang anak saya yang sekolah. Nah gimana Pak ini? Punya duit 10 juta ya, ini bisa beli kambing berapa ini? Harga 3 juta 3 kambing, tapi untuk bayar daftar ulang anaknya ya, maka kita katakan Pak ya sudah, ini duit disimpan untuk daftar ulang anaknya, kemudian maka kalau Bapak tidak ada sisa uang, maka ya sudah tidak berkorban, berarti belum mampu berkorban ya. Ada orang punya duit 700.000 tapi duitnya longgar, ini 700.000 duitnya longgar ya, maka kemudian apa, dia mampu untuk membeli kambing ya dengan tipe yang paling minimal itu tadi, maka ini dikatakan mangkana lahu sa'ah, dia memiliki kemampuan untuk berkorban ya. Terus jangan kemudian ngakal-ngakali, Pak Ustaz ini saya punya duit ini tabungan ini Pak Ustaz 2 juta ini, ya sudahlah saya mikir-mikir ya supaya nggak longgar gimana caranya gitu ya. Nah ini namanya ngapusi Gusti Allah gitu ya. Nggak boleh seorang seperti ini ya. Maka apa, kalau longgar betul sudah, dia memiliki kemampuan, maka digunakan untuk berkorban ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah, kita tutup dengan kisah seorang ibu-ibu yang umurnya sudah tua ya. Beliau pekerjaannya tukang pijet Pak, pijet anak-anak bayi ya, pijet anak-anak bayi. Di kampung tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata kalau mijit anak bayi itu paling ya dikasih 10.000 20.000 ya upahnya ya, 10.000 20.000 perak Pak ya. Ini sudah tua beliau ya, kemudian memiliki himmah yang sangat luar biasa, dia ingin berkorban, akhirnya dia nabung Pak 1 tahun ya. Mbah ini dia menabung ya, ya Mbah Putri ya, namanya Mbah Suminah namanya ya, bisa dilihat di YouTube ya. Ini apa, menabung selama 1 tahun ya, kemudian setelah itu apa ya, terkumpul duit sekitar 2.500.000 digunakan untuk berkorban sapi Pak ya. Saya pernah bertemu dengan orang, kita katakan orang awam lah ya, orang biasa, bukan lulusan pesantren Bapak Ibu ya, tapi setiap tahun orang tersebut berkurban, ekonominya sedang-sedang saja, akan tapi setiap tahun berkurban. Ketika itu saya berkunjung ke sana, kemudian saya bilang, Mas gimana tahun ini mau berkurban atau tidak? Insya Allah tahun ini saya berkorban. Ketika saya meniatkan diri saya, tahun besok saya berkorban ya, kemudian apa, niatnya itu betul-betul karena Allah, Masya Allah ya, pokoknya setiap saya berniat rezekinya ada terus Mas. Ketika sampai tetnya gitu ya, ketika sampai ya dekat hari hanya, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, kemudian dia apa, mampu berkorban. Dan ini sudah berjalan ya sekitar ya 5 tahunan lebih Pak. Dan dia menyatakan sendiri, kemudian apa, ketika saya berniat mau berkorban, Allah mudahkan, dan ketika saya habis berkorban, saya merasa puas, kemudian apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang begitu luar biasa bagi saya ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dari sini bahwasanya berkurban itu bukan semata-mata karena kemampuan, akan tapi berkorban itu lebih ya kepada kemauan yang ada pada diri seseorang. Berkorban namanya korban, ya korban itu apa? Ya butuh kesungguhan, ya butuh kerelaan, ya seorang kemudian bersungguh-sungguh kemudian membeli ya kambing, kemudian iuran sapi dan lain sebagainya, berkorban dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisahnya orang-orang yang rutin berkorban setiap tahun, Allah Subhanahu wa taala lancarkan rizkinya, dan tidak ada orang yang kemudian rutin berkorban kemudian dia jatuh miskin. Yang kami temui ketika berdialog dengan mereka, Allah mudahkan kurbannya tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada hartanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi evaluasi bagi kita. Sudahkah hari ini, kurang 37 hari lagi, sudahkah kita berkorban, menyiapkan korban baik kambing maupun iuran sapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau belum, maka ya kita harus mengevaluasi diri kita. Kita menggunakan kisah seperti ini, Pak. Ya. Kalau kita dikasih sesuatu sama tetangga kita punya tetangga, kemudian tetangga kita datang kepada kita mengkasih sesuatu, makanan atau dan lain sebagainya. Ya, apa yang ada di perasaan kita, Pak? Kita lanjutkan sebentar, Bapak Ibu. Ya, apa perasaan kita ketika kita dikasih sesuatu oleh tetangga kita? Pasti yang ada perasaan kita adalah bagaimana saya bisa balas lagi ya kepada kebaikan saudara atau tetangga kita. Kalau kita dikasih sesuatu, pasti yang terpikir dalam diri kita, ya Allah, kapan ya saya bisa mengasihi tetangga yang telah memberikan sesuatu kepada saya. Ada balas budi, Pak. Ya, ketika kita dikasih, kita ingin mengasihi orang tersebut. Ya, ketika kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beli kambing, kemudian berkorban memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kalau makhluk saja dikasih sesuatu, pingin balas sesuatu, ini apa? Kita berkorban untuk Allah, zat yang maha kaya, yang memberikan rizki kepada manusia. Maka ketika kita berkorban untuk Allah, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terbaik untuk kita, baik di dunia berupa rizki yang Allah Subhanahu wa taala lancarkan, rizki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan, dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan surganya terbaik. Oleh karena itu, yang belum berkorban, Bapak Ibu ya yang ada di masjid, ya segera datang ke Masjid Ad-Du'a. Masjid Ad-Du'a buka kurban ya Pak Ismet ya. Segera daftar, Ustadz saya daftar kambing 5, Ustadz saya daftar sapi dan lain sebagainya. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah yang melihat tayangan ini, yang belum berkorban, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita, dan dengan berkorban Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada rizki kita. Maka yang belum daftar kurban tahun ini, maka segera datang ke masjid-masjid terdekat, kemudian apa? Berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.